Halo Suara PPNS, this is your host, Ferdinand Faruk Abdillah. In this episode, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan juga untuk episode kali ini sangat spesial, karena Disnatalis PPNS yang ke-34 akan berkolaborasi dengan Ikatan Alumni PPNS dan mengusung sebuah tema yakni Career Talk. Nah, berbincang-bincang mengenai sebuah karir nih teman-teman. Pasti teman-teman mahasiswa nantinya setelah lulus dari PPNS akan menitih karir masing-masing, baik membuka usaha sendiri ataupun ikut dengan perusahaan lain. Nah, dan juga berbincang-bincang mengenai ikatan alumni teman-teman. Pastinya ini nanti kita akan berhubungan langsung dengan alumni PPNS. Dan untuk tamu kita pada sore hari ini sangat luar biasa teman-teman. Beliau merupakan sosok yang luar biasa dan hebat tentunya. Baik, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut bersama Bapak Gago Imam Santoso. Bagaimana dengan Bapak Gago? Apakah sudah mendengar suara saya? Siap Mas, mendengar dengan clear, crystal clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik Mas, di sini cuaca saya sudah mulai sejuk dan baik-baik semuanya di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya di situ baik-baik semuanya Mas ya. Alhamdulillah. Ya mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah dikenal nih pasti belum tentu disayang. Baik, langsung saja mungkin saya berikan waktu kepada Pak Gago untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan Pak. Iya Mas, makasih. Seperti yang dijelasin sama Mas Ferdinand tadi, nama saya Gago Imam Santoso. Saya asli dari Lumajang di Jawa Timur dan saya alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, masuk tahun 96, ya, lulusnya tahun 99. Kalau misalkan based on the list sekarang itu saya K10 DC. Jadi saya waktu itu join di desain dan construction kapal dan banyak teman-teman di situ, dan sama dengan teman-teman sekalian yang ada di sini punya banyak kesibukan di planning, desain, perhitungan konstruksi kapal dan lain-lain sih. Jadi itu mungkin sekilas mengenai diri saya. Dan senang kalau misalkan saya bisa balik lagi sekarang berkolaborasi sama teman-teman dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, apalagi di Disnatalis kali ini yang sangat istimewa, dan kita dikasih kesempatan dan diundang untuk memberikan motivasi terhadap teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Itu Mas Ferdinand. Baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman yang belum tahu nih, Pak Gago merupakan alumni PPNS, lebih tepatnya angkatan ke-10 teman-teman, dari program studi desain dan konstruksi kapal. Nah, beliau juga saat ini bekerja sebagai Technical Domain Champion Schlumberger di Saudi Arabia, di luar negeri ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau kerja atau meniti karir di luar negeri, patut banget untuk menyimak podcast kita hari ini. Ya, baik, begitu ya Bapak ya? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan tidak ada sesuatu kejelekan untuk di-share, ya Mas ya, seperti itu. Baik, tentunya Bapak. Oke, sebelum kita mengetahui pekerjaan Bapak atau mungkin kesuksesan Bapak saat ini nih, nah pastinya kita ingin menilik masa lalu dari Pak Gago semasa berkuliah di PPNS. Nah, bertanya mengenai ini Bapak, pengalaman di masa lalu, mungkin ada hal-hal yang menarik atau momen terbaik, atau mungkin bahkan momen yang lucu bahkan dan tak terlupakan dari Pak Gago semasa berkuliah. Monggo bisa di-share Bapak. Mas, kalau misalkan kuliah itu memang ini ya, menyenangkan ya, apalagi di Politeknik ya. Waktu itu mungkin Politeknik mungkin nggak segembar-gembar sekarang ya kan ya. Waktu itu Politeknik masih ordinary, tapi dengan ordinary itu sebenarnya itu mempunyai lulusan yang sangat
sangat berkualitas kan ya. Dan perlu diketahui kalau misalkan lulusan politeknik waktu itu dari semua screening yang ada di politeknik itu mungkin hampir 80% yang masuk screening di tempat saya bekerja sekarang itu mungkin dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Itu mungkin harus diacungin jempol. Kenapa? Mungkin gemblengan dari guru-gurunya, misalkan dosennya atau tata cara perkuliahan, open mind diskusinya dengan para sivitas akademika itu mungkin yang banyak membantu kita untuk mempunyai mental yang sekaliber ini ya kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin berkolaborasi ya kan ya. Kan kita tahu kan kalau misalkan mengerjakan atau planning satu kapal itu tidak bisa sendirian nih Mas ya. Jadi kita butuh banyak teman. Kita butuh banyak referensi. Misalkan ada salah satu dosen, saya ingat dulu Pak Faiz Hamzah. Waktu kita nggak tahu, mungkin Pak Faiz masih ada di sini ya kan ya. Jadi waktu beliau ngasih referensi ke PKI, kita sudah menyelesaikan semuanya aturannya dari PKI. Ternyata beliau ngasih satu referensi lagi, misalkan dari yang dari Perancis tuh yang Veritas seperti itulah. Jadi aturannya ini coba di-compare apa yang perbedaan mencolok antara aturan ini sama aturan dari PKI gitu kan ya, seperti itu. Dan itu kita harus kumpulkan lagi tugasnya mungkin besok pagi kan ya. Jadi kita malamnya itu karena ada banyak anak-anak ekstensi yang masuk malam kan ya, jadi kita pada sibuk di perpustakaan hanya untuk rebutan untuk minta satu buku itu aja kan ya gitu. Apa referensinya ini? Oh ternyata tebalnya ini beda. Oh ternyata ini kenapa ini? Oh ini balastengnya harus di sini. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya kita nggak sadar itu adalah satu sistematik ya, yang sebenarnya dari cara pendidikan yang kita ambil dari Politeknik Perkapalan itu yang tidak mencanangkan satu sistem silo, enggak, ya kan ya. Jadi kita banyak ngomong sampai siapa yang penjaga perpustakaan dulunya itu kita tanya, Bu, ini kalau misalkan ini seperti apa Bu? Seperti ini, seperti apa? Lah Mas, mana saya tahu Mas, saya nggak tahu Mas. Saking urgentnya kita waktu itu untuk cari referensi kan ya. Itu mungkin satu poin yang saya bisa ambil dari momen yang terbaik yang saya pernah lakukan di Politeknik kan ya. Di lain halnya waktu itu juga dari satu dosen namanya Pak Mahfud, Pak Mahmud atau Pak Mahfud gitu kan ya. Beliau kalau misalkan di kelas mungkin dari semua dosen itu mungkin saya adalah mahasiswa yang paling dibenci sama beliau, ya kan? Paling dibenci. Kalau misalnya saya masuk itu kan ya, saya batuk sedikit pun saya disuruh keluar kayak gitu, ya kan? Sama Pak Mahfud. Tapi Mas, sama Pak Mahfud saya nggak pernah dapat B Mas. Saya selalu dapat A gitu, ya kan ya. Orangnya tegas, orangnya sangat objektif, dan benar-benar apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ini. Kalau ketemu sama saya itu orangnya nggak pernah nyapa, kan? Tapi waktu saya ketemu pernah di bengkel las, ya kan ya, ada salah satu teman dari ekstensi yang mereka cari referensi mengenai ini, terus dia menyarankan untuk ketemu saya di anak-anak di anak pagi, kan ya kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya nggak pernah rasakan di tempat yang lain, ya kan ya. Orang-orang yang sebenarnya mungkin saya ada salah sedikit dan tapi mereka tidak pernah memasukin semuanya dalam hati, kan ya. Jadi gemblengan-gemblengan seperti itu Mas sebenarnya kita nggak pernah dapat di dunia lain sebenarnya, seperti itu. Mas. Baik Bapak, jadi teman-teman ya dari PPNS ini udah menggembleng teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan sampai bilang kayaknya aku salah masuk kampus nih, salah jurusan nih. Karena teman-teman berpikiran seperti itu Bapak. Jadi ini merubah mindset atau pola pikir dari teman-teman mahasiswa. Kalau emang Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini menggembleng mahasiswanya dengan baik dan tegas ya Bapak. Ya Pak Gago. Iya, benar. Mungkin ini biar lebih akrab nih, Pak. Mungkin kita bisa panggil Kak Gago ya. Karena Gago, kita boleh. sama-sama
Satu alma mater ya kan? Sama alma Dan mater ya. ya baik. Oke, langsung saja kita setelah menilik masa lalunya Kak Gago, nah kita menuju ke masa kini nih. Yes. Nah, gitu. Nah, mungkin bisa di-share Bapak mengenai pengalaman Bapak menitih karir atau bekerja sampai saat ini sudah bisa bekerja di Saudi Arabia. Monggo Ya. bisa di-share. Mas, 21 tahun Mas, panjang lah Mas. Jadi aku akan ceritakan singkat aja ya kan ya. Baik. To be honest Mas ya, waktu aku lulus kemarin itu, teman-teman udah banyak yang bekerja. Jadi ada yang bekerja di yang banyak tuh di Galangan ya kan ya, di Batam, di Koja Bahari, di Dumas, di PAL. Mereka udah pada kerja semuanya, dan ada yang kerja juga di Polygon, ada yang kerja juga di Astra kan, seperti itu. Jadi lulusan Politeknik itu Mas memang kayak terserap habis kan ya untuk kerja di situ. Saya mungkin yang agak sedikit nyeleneh kan ya, karena waktu itu memang dari saya lupa namanya, di tim PAAK itu ada satu lowongan dari kampus mengenai lowongan masuk ke Schlumberger kan ya, dan saya pun nggak tahu Schlumberger seperti apa, yang saya ikut aja dan alhamdulillah diterima kan ya. Jadi apakah masuk ke Schlumberger itu menurut saya itu salah atau enggak? Mungkin kita lihat dari sisi positifnya ya Mas ya. Jadi kalau misalnya lihat dari segi karir saya di perkapalan, mungkin saya nggak akan connect ya kan ya, nggak akan connect untuk masuk di oil and gas ya kan ya. Tapi satu hal yang saya suka waktu itu adalah a chance saya untuk karena saya tahu kalau misalnya dari gemblengan yang apa di kampus sekarang, waktu saya terima dulu itu fast learning kan. Saya nggak tahu kapal sebelumnya, tapi saya bisa tahu kapal dengan cepat ya kan ya. Saya nggak pernah tahu mengenai galangan, tapi saya bisa communicate sama orang-orang di galangan kapal waktu itu. Jadi itu hal yang saya percaya untuk masuk ke Schlumberger. Ya, alhamdulillah saya diterima di Schlumberger dan saya menjadi satu spesialis untuk pengeboran ya kan, untuk drilling ya kan ya. Jadi saya ikut training dan di training di Schlumberger, dan alhamdulillah saya lulus dari semua trainingnya itu. Dan saya meniti karir saya mungkin dari ini ya, dari awal ya, karena spesialis memang dibandingin sama anak-anak di bachelor degree itu mungkin kita mungkin satu grade di bawahnya, tapi alhamdulillah saya mungkin untuk memotivasi aja ya kan ya, saya bisa dari tim vokasi yang mungkin ada 3 atau 4 orang yang bisa masuk ke tim level manajerial waktu itu di Schlumberger dalam waktu 5 tahun ya kan ya. Jadi tim manajerial, sesuatu yang itu bisa memimpin sampai 40 orang di satu organisasi ya kan ya, itu sendiri. Dan dari situ di Schlumberger sendiri itu setelah in a certain grade itu Mas ya, itu tidak ada perbedaan lagi antara vokasi atau bachelor degree kan ya. Jadi kita in that point kita punya karir path yang sama, dan alhamdulillah saya ada kesempatan untuk broadcast my career keluar Indonesia di satu company yang sama. Itu pun bukan karena kebetulan, mungkin karena dari prestasi atau dari koneksi atau apa yang saya tahu kan ya, yang bisa saya untuk itu. Jadi dari situ mungkin negara yang pertama kali saya kunjungi waktu itu selain untuk training ya kan ya, training itu mungkin saya yang stay sama family kan ya, waktu itu tahun 2008 saya pergi ke West Africa. Di West Africa saya tinggal di Nigeria selama 3 tahun. Di situ saya mengembangkan karir saya itu yang sebenarnya itu cocok untuk orang-orang geologis atau petroleum engineer, tapi dari shipbuilding atau marine engineer itu mana bisa correlate sama itu, nggak ada. Tapi saya punya keyakinan lagi kalau misalkan saya adalah fast learning, jadi saya punya banyak referensi, saya punya banyak tanya-tanya sama teman kan ya, dan mungkin dari situ saya bisa try something new, karena saya punya prinsip kalau misalkan di satu company, apalagi di semua company ya, maksudnya bukan semua company sih, maksud saya di
semua orang itu Mas yang diterima di kuliah, yang kuliah itu pasti pinter kan ya. Yang membedakan cuma satu, yang membedakan cuma attitude kan ya. Attitude kita tuh sangat penting untuk kita bisa berkolaborasi itu enggak. Contohnya kayak gini, kalau misalkan kita bisa menerima enggak feedback dari orang kan ya, itu adalah satu. Kalau misalkan aku kasih Mas Ferdinand, apa namanya itu baju sampean kerahnya jangan diginiin dong, harus diginiin. Sampean mau terima nggak seperti itu, feedback seperti itu? Kalau sampean mau terima, oh nggak bisa, ini styleku udah, itu sesuatu yang nggak akan pernah nggak bagus ya Mas ya. Sesuatu yang kita bisa menerima feedback dan kita bisa ngasih feedback itu adalah komunikasi yang baik ya Mas ya. Seperti itu. Jangan terlalu mungkin itu yang saya terapkan diri saya. Jadi saya akan belajar dan apa namanya itu yang membuat saya apa namanya itu mungkin bisa terjun ke satu bidang ke bidang lain. Dari Nigeria selama 3 tahun, saya pindah ke Kuala Lumpur selama hampir 9 tahun di situ. Tapi di 9 tahun situ saya mengcover hampir ke semua negara-negara ASEAN, seperti yang paling sering saya cover kayak Thailand, Bangladesh, India juga, terus Brunei, terus Vietnam, terus yang terakhir Myanmar juga, dan beberapa apa namanya itu bisnis development juga saya lakukan untuk di daerah Cina kan ya, seperti itu. Dan dari situ saya tahu kalau misalnya saya nggak pernah berkomunikasi sama satu orang yang dari satu kampus kan ya, teman-teman saya mungkin dari kampus yang beda-beda kan ya, tapi punya satu kesamaan, kita akan punya satu visi yang sama untuk mencapai satu cita-cita yang sama. Itu aja Mas yang tahu. Di Malaysia saya pindah sekarang ke Saudi, dan apa namanya itu dengan posisi yang sama, saya juga di technical domain, dan di technical domain itu kesibukan sehari-hari saya di sini itu lebih ke arah untuk technical support sih sebenarnya, untuk di arah drilling dan untuk arah petroleum engineering, untuk reservoir navigation dan lain-lain kan ya. Jadi kita provide technical support terhadap Saudi Aramco di sini, yang the biggest client yang kita punya di sini, dan yang kebetulan orang-orang yang ada di Saudi Aramco itu semuanya orang-orang pinter semuanya, oke, orang-orang terpilih semuanya. Jadi dari sini juga saya banyak belajar dari mereka, dan saya gak pernah men-set saya orang yang paling pinter. Saya set diri saya apa itu orang yang biasa saja, dan saya mau belajar dari situ. Untuk siapa? Untuk saya kan ya, bukan untuk yang lain kan, bukan untuk company saya. Karena apa? Ilmu yang saya dapat nantinya untuk saya sendiri, dan untuk saya ke depannya, dan untuk keluarga saya. Itu sih Mas. Mas. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi pengalaman Pak Gaguk, Kak Gaguk yang sudah di-share pada teman-teman sekalian. Nah, karena Pak Gaguk tadi udah menyinggung nih, sudah bekerja di mana saja. Nah, sekedar informasi ya teman-teman. Jadi Pak Gaguk atau Kak Gaguk ini sudah memiliki pengalaman kerja di luar negeri, tidak hanya di Saudi Arabia teman-teman. Jadi juga ada di Malaysia, juga ada di Thailand, Vietnam. Jadi sudah mengarungi berbagai negara. Serta Pak Gaguk juga pernah mengikuti beberapa training atau pelatihan di berbagai negara. Salah satunya juga ada di USA, teman-teman. Nah, mengenai itu juga Kak Gaguk juga pernah mempublikasikan paper ya, atau sebuah karangan karya tulis dari Kak Gaguk, dan salah satunya berjudul Unlocking Tin Oil Rim Reservation. Nah, itu melenceng nih teman-teman dari dunia perkapalan, tapi teman-teman ini juga bisa buat pengalaman teman-teman atau pembelajaran bahwa politeknik ini bisa survive ke bidang yang lain, nggak hanya di perkapalan teman-teman, begitu. Dan ini tadi juga sudah disinggung dengan Pak Gaguk bahwa yang membedakan antara mahasiswa itu attitude-nya. Nah, mungkin dari Pak Gaguk sendiri ini ada moto hidup yang selalu ditanamkan dalam diri Kak Gaguk agar bisa menjadi seseorang yang baik dan berguna untuk lingkungan sekitar. Mungkin bisa di-share Kak Gaguk, monggo. Kalau moto hidup sih Mas, untuk saya Mas ya, moto hidup itu adalah saya set untuk saya dan keluarga saya, ya kan ya, untuk saya dan lingkungan saya, ya kan ya, seperti itu. Maaf. Jadi
saya punya set goal yang untuk saya set untuk saya pribadi, maksudnya saya nggak pernah men-set goal saya itu dari orang lain. Kayak misalkan orang lain sudah mempunyai gelar ini, gelar ini, gelar ini. Mungkin mereka punya set goal, tapi saya punya set my own goal. Misalnya, mungkin itu moto yang aku tanamkan. Yang kedua, dari goal itu sendiri, Mas, aku gak akan pernah ambil pusing apa yang orang lain lakukan, kan ya? Karena apa? My achievement is my own achievement. Kalau memang sepertinya aku sudah achieve itu dan ya udah, this it. So I need to make another goal, kan ya? Seperti itu. Dan aku percaya, Mas, aku percaya mengenai timing, kan ya? Timing. Kalau misalnya di Islam sendiri diajarin mengenai waktu, kan ya? Dan di waktu itu kita harus punya ini. Kalau saya nggak gini, saya melakukan jalan dari kampus ITS ke Sidoarjo, misalnya. Aku ngomongin mengenai Mbak Ani nih, kampungnya Mbak Ani dari Sidoarjo. Samen punya goalnya Samen apa? Aku harus jalan dari kampus ke Sidoarjo 1 jam, ya kan? Samen buat aja goal. Kalau misalnya aku mau jalan dari kampus ke Sidoarjo itu 1 jam, gitu Mas ya. Kalau sampean achieve di 1 jam, sampean akan satisfy dengan goal sampean, kan ya? Tapi kalau sampean nggak pernah membuat satu goal, satu objektif mengenai perjalanan sampean, sampean akan nyampe juga Sidoarjo. Tapi sampean nggak pernah merasakan achievement sampean. Ya kan ya? Seperti itu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, dalam kehidupan ini, Mas, hidupku ya, bukan kehidupan. Sorry, aku bukan ustadz, aku bukan ini kan. Tapi dalam hidupku, Mas, aku percaya kalau misalkan di bagian waktuku ini, Mas, aku akan bagi menjadi 4 hal, ya, Mas ya. Dan aku akan melakukan 4 hal ini dengan serius. Ya. Yang pertama, 25% aku lakukan untuk pekerjaanku, dan aku akan melakukan full time 20% untuk kerjaanku. Ya kan? Dan aku gak pernah akan mau separuh-separuh untuk melakukan kerjaan yang separuh-separuh, soalnya gak akan efektif. Itu adalah komitmen diriku sendiri. Yang kedua, Mas, another 25%, aku akan lakukan untuk siapa? Untuk keluargaku, kan ya. Jadi kalau misalkan weekend aku punya waktu untuk jalan-jalan sama keluargaku, itu adalah waktuku yang 25%, ya kan? Yang ketiga sama 4 ini mungkin banyak orang yang lupa, ya kan ya. Tapi itu ada di dalam Mas. Yang ketiga itu adalah waktu untuk diriku sendiri, Mas. Untuk diriku sendiri. Jadi kalau misalkan kalau misalkan aku olahraga, kalau misalkan aku traveling atau ngopi sendirian di tempat-tempat kopi, itu karena waktu untuk diriku sendiri, kan ya. Jadi aku punya hak untuk waktuku, untuk badanku. Karena apa? Kalau misalkan aku sakit, yang merasakan aku sakit itu adalah aku sendiri, Mas. Coba, siapa yang akan merasakan sakit? Kalau misalkan aku sakit kepala nih, kan ya orang lain cuma ngasih feedback, oh minum Panadol, oh pergi ke dokter, semuanya. Siapapun, Mas, orang yang paling deket pun dari sampean cuma hanya ngasih feedback, kan ya, itu nggak pernah merasakan kalau misalkan sampean akan sakit kepala, nggak akan pernah. Makanya jaga kesehatan itu adalah penting, Mas, ya kan? Yang keempat itu adalah, Mas, kita di dunia ini punya aim, ya, Mas, ya. Kalau misalnya kita percaya life after death, makanya kita punya agama, kan ya. Jadi 25% itu kita untuk yang di atas, kan ya, gitu. Untuk lingkungan, ya kan ya. Kalau untuk teman-teman non Muslim atau orang Buddha atau Hindu, sebenarnya universe itu adalah Tuhan kita, kan ya. Universe itu adalah ini, sorry Mas ya. Kalau kita, Tuhan itu adalah Allah, kan ya. Kalau misalnya di Muslim, ya Mas ya. Jadi terserah kalau kita akan memfokuskan 25% kita untuk bersembahyang, fokuskan untuk kita untuk berbakti terhadap lingkungan, atau untuk macam-macam lah, untuk masyarakat atau apa kayak gitu. Itu termasuk ngobrol sama teman atau apa seperti itu, Mas, itu adalah 25%. Jadi fungsi dari ini adalah, Mas, kalau misalkan kita hilang 25%, kita masih punya 75%, kan, Mas ya. Jadi kita nggak akan pernah stres di situ. Tapi satu hal, jangan sampai separuh-separuh melakukan semuanya. Karena kalau misalkan kita udah mulai separuh-separuh melakukan semuanya, Mas, mending nggak usah dilakukan, Mas. Yang kita dapat cuma capek aja sebenarnya. Seperti itu sih, ya, Mas.
Silakan Mas Ferdinand. Ya. Baik, luar biasa sekali nih moto hidup yang sudah diterapkan Kak Gaguk selama bertahun-tahun ya. Jadi yang pertama tadi kita men-set goal diri kita pribadi. Jadi kalau kita udah menetapkan tujuan atau sudah mengambil keputusan, jadi kita udah percaya sama diri sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan sama orang lain. Jadi biasanya itu teman-teman itu ada yang kayak ikut-ikutan gitu kan, gitu Pak. Iya Kalau Mas. misal teman ikut A. Jadi kayak kanginan gitu ya, ikut ke sana ke sini. Jadi nggak punya tujuan pribadi seperti itu. Dan untuk yang kedua tadi, kita menetapkan 4 hal. Yang pertama, 25% untuk pekerjaan, 25% untuk keluarga, 25% lagi untuk diri kita sendiri, dan 25% yang lain untuk agama dan lingkungan. Begitu nih Bapaknya. Ya Mas. Oke, kita lanjut untuk hal yang berikutnya. Nah, Ya. Mungkin kan Kak Gagu ini sudah mencapai kesuksesan nih di meniti karir di Saudi Arabia. Mungkin ada pesan ataupun harapan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa PPNS. Monggo bisa disampaikan. Ya Mas. Pesannya banyak sih Mas ya. Tapi satu hal, ya, kalau misalkan di dunia luar sana itu Mas, di kampus-kampus beda kan ya, saya yang kenal sama orang-orang dari Cambridge, dari Oxford, dari apa namanya itu, dari University of Houston dan lain-lain ya Mas ya, mungkin ya saya tahu dari mana-mana. Mereka sama Mas, nggak ada beda sama kita. Ya kan? Nggak ada beda dari knowledge, dari semuanya ya kan ya, seperti itu. Yang mereka beda tuh sebenarnya mereka lebih open untuk berkolaborasi. Itu aja. Kita di Indonesia kan ya, apa namanya itu, saya ngomongin terhadap saya sendiri dulu waktu di kampus. Mungkin di kampus PPNS waktu itu kolaborasi mungkin bukan satu yang langka ya Mas ya. Tapi kalau misalkan sekarang kolaborasi itu adalah sesuatu yang langka dan lebih mengarah ke silo, mungkin itu jangan sampai terjadi. Karena apa Mas, di dunia industri yang dilihat itu adalah collaborate sama others. Orang-orang di luar tuh Mas, cara mereka itu bergaul, cara mereka bekerja sama untuk aim the objective sama-sama itu lebih powerful daripada kita ya Mas. Itu yang saya bisa rasakan dari itu. Yang kedua mengenai visibility Mas, our visibility, jangan malu ya gitu. Jadi kalau misalkan community kita itu ada di kapal kan ya, sebenarnya karir kita tuh start sejak awal kita masuk kuliah, kita harus punya komitmen di situ kan ya. Jangan sampai suatu punya keyakinan, aduh kenapa aku masuk kapal ya, kenapa aku gak masuk teknik industri aja kemarin, kenapa aku gak masuk komputer kontrol, kenapa aku gak masuk ke teknik mesin di ITS kan ya. Jadi itu yang sebenarnya poison bagi kita untuk tidak maju. Karena apa Mas? Kita nggak akan pernah puas untuk itu Mas. Dan percaya kapal itu adalah future Mas. Kita tuh marine kan ya. Jadi kapal itu adalah future of di dunia industri kita ya Mas ya. Jadi kita harus visible di situ. Karir kita sejak start kita harusnya mulai visible dengan cara apa? Kayak misalkan saya di petroleum, saya aktif di community kita sebagai petroleum engineer, saya aktif di Indonesian Association of Petroleum Engineer, saya aktif di SPE, which is Society of Petroleum Engineer, saya aktif di mana-mana ya Mas ya. Saya hadir di beberapa conference seluruh dunia, saya hanya untuk visible aja. Di dunia kapal harus juga seperti itu. Misalkan ada technical paper, contoh gampangnya technical paper. Soalnya tuh Mas, tidak ada men-stop kita untuk tidak membuat technical paper. Kita bisa publish di misalkan di Marine atau di mana kayak itu kan ya, seperti itu. Atau kalau misalkan dulu di Jawa Pos tuh ada misalkan tajuk rencana ya kan ya, tajuk rencana itu kayak misalkan satu ulasan singkat mengenai Marine atau apa. Kenapa kita nggak bikin visible di situ, gitu Mas ya? Visible di situ aja. Jadi apa namanya itu kita eksis. Misalkan kita di dunia sekarang itu kita viral dengan hal-hal yang positif ke arah itu Mas. Jangan malu seperti itu. Ya, jadi fokuskan ambisi kita untuk menjadi apa namanya itu naval arsitek. Kalau saya ya, mungkin kalau Mas Ferdinand menjadi
businessman, bisnis perkapalan kan ya. Mbak Ani mungkin beda lagi kan ya. Jadi kalau saya mungkin ke naval arsitek fokus ke situ. Kalau suatu saat karir path kita misalkan berubah, misalkan kita fokus di naval arsitek tapi nggak bisa ke tempat lain, mungkin itu path yang lain. Tapi kita fokuskan sekarang untuk ke situ. Jadi jangan malu-malu untuk itu. Di dunia luar itu mas sama aja mas, gak ada beda. Semua orang tuh pinter. Jadi kita fokus terhadap how we collaborate with others, cara kita berkomunikasi sama dosen, ya, cara kita berpolitik. Cara berpolitik itu bukan di dunia politik kayak di partai-partai politik aja, mas ya. Berpolitik sama teman, berpolitik sama dosen, berpolitik sama yang lain itu penting juga mas, ya kan? Ada satu moto waktu saya kuliah dulu ya. Kalau misalkan dosen nggak kenal nama kita, maksimum kita dapat C mas, gitu mas. Ya kan ya. Tapi kalau dosen udah kenal sama nama kita mungkin dapat B atau A gitu mas. Kayak seperti itu. Itu adalah politik mas. Oke? Jadi kita harus tahu cara politik sama teman, sama semuanya, ya kan ya. Di dunia industri mas juga akan belajar mengenai politik, ya kan ya. Salah satu hal yang seperti itu. Makanya banyak teman-teman mensarankan dulu aktif di organisasi, ya kan ya. Ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita aktif di organisasi kerjanya cuma nongkrong doang atau apa, ya kan ya, agak pernah info langsung terhadap communicate sama yang lain, sama aja hasilnya mas. Banyak orang yang aktif di organisasi teman namanya doang aktif di organisasi, ya kan? Kita aktif di mana-mana, misalkan aktif di di acara-acara ini, mungkin itu mendidik soft skill kita, ya kan? Soft skill kita untuk maju ke depannya, mas ya. Soalnya itu yang paling penting. Jadi percaya diri, soft skill dan visibility kita, viralkan diri kita mas, ya kan ya, untuk dunia industri. Jadi kita lebih dikenal nantinya. Sekarang ada LinkedIn, ada mana-mana, ya kan ya. Jadi itu yang kita buat. Sekarang pertanyaanku sama Mas Ferdinand, ada nggak Society of Perkapalan Indonesia sekarang? Society Perkumpulan Teknik Naval Architects Indonesia. Beberapa sudah ada sih Pak, cuman belum banyak mungkin ya. Mungkin salah Belum satu. banyak kan? Iya. Nggak ada mas, nggak ada. Society of Mechanical Engineer Indonesia, nggak ada kan? Society of Marine Engineer Indonesia, nggak ada mas. Saya udah cari itu mas, nggak ada mas. Kenapa itu nggak dicetuskan dari Politeknik? Politeknik kalau memang itu adalah jantung dari perkapalan Indonesia, kita initiate itu. Orang-orang top-top dari Politeknik yang terkepala, kita buat asosiasi itu, kita buat legal, hukum, asosiasi itu. Kenapa itu penting mas? Kedepannya mas, kalau misalnya ada satu desain yang salah, mungkin itu kita bisa buat sebagai asosiasi. Kita kumpul-kumpul di Jakarta untuk forum, simposium atau apa seperti itu dari asosiasi itu mas. Ya kan mas? Nggak ada mas. Yang ada tuh yang paling solid di Indonesia sekarang itu Indonesian Petroleum Association. Ya kan? Petroleum Association. Ada apa lagi? Ahli teknik kimia Indonesia, farmasi. Yang ada mungkin IDI kan ya, perkumpulan dokter Indonesia kan ya, seperti itu ya kan ya. Kenapa tidak ada perkumpulan naval arsitek Indonesia? Kalau emang itu belum ada mas, coba mas initiate. Mungkin itu yang mungkin aku bisa suggest ya mas ya, kayak gitu. Dan insya Allah mungkin aku orang yang kedua nantinya untuk mendaftar kalau emang itu ada. Baik, jadi ini PR juga nih buat teman-teman mahasiswa PPNS ya, biar Indonesia ini juga semakin maju dalam bidang perkapalannya, dengan salah satunya kita menggalakkan atau membangun sebuah asosiasi khususnya di bidang perkapalan, gitu nih Bapak. Tadi saya bisa tangkap untuk pesan dan harapan untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini. Yang pertama kita galakkan kolaborasi, terus juga kita tetapkan sebuah visibility atau fokus terhadap satu ambisi, dan jangan malu. Nah, teman-teman kalau udah emang di perkapalan, ya sudah, jangan menyesali. Kadang teman-teman ini lebih ke, kalau sebutannya zaman sekarang ini overthinking, Pak. Jadi kayak dipikir terus gitu ya kan. Malah itu membuat kita nggak maju-maju, sebuah racun buat kita. Racun. Jadi, iya benar sekali, kita nggak bakal maju kalau kita terus memikirkan hal-hal tersebut. Begitu nggih Bapak nggih? Baik. Setelah kita mendengarkan pesan dan harapan untuk mahasiswa, nah kita mau mendengarkan harapan untuk PPNS sendiri, Bapak. Mungkin dari Pak Gagu bisa memberikan harapannya untuk PPNS. Monggo.
Ya, mungkin untuk teman-teman, mungkin bapak-bapak Civitas Akademika di kampus, kan ya. Mungkin sekarang Mas, saya nggak pernah merasakan ada satu kesusahan dari teman-teman di kampus, ya kan? Jadi sejak saya lulus, sejak saya di tugas akhir, sejak saya di tugas gambar, sejak saya di tugas akhir, sejak saya OJT, sampai saya lulus pun, saya pernah beberapa kali ke kampus untuk legalisasi dokumen saya. Saya nggak pernah ditahan lebih dari 30 menit oleh kampus, kan ya, seperti 30 menit, Mas. Immediately, Mas. Immediately aku dapat seperti itu. Jadi cara kerjanya tim-tim kita di PMS ya, seperti di BAK atau di tim-tim dosen dan lain-lain, Mas, itu amazing, ya kan ya. Jadi semuanya menurutku positif dan aku nggak pernah merasakan itu. Yang mungkin yang perlu aku lakukan sekarang semenjak aku keluar, ya kan ya. Jadi sometimes aku gak ngomongin masalah politeknik perkapalan sendiri ya Mas ya. Tapi visibilitas dari university di Indonesia itu, kalau misalnya university di Indonesia itu yang terkenal pastinya cuma ITB atau UI atau UGM, ya kan ya. Ya, seperti itu kan Mas ya. Kalau misalkan ITS mungkin enggak ini, mungkin visibility. Aku pernah ngomong sama Bu Ratna sebelumnya mengenai ngobrol di acara rebuan atau apa ya kan ya, kayaknya Bu Ratna ya. Bu Ratna kayaknya sudah mempunyai visi untuk itu. Jadi membuat visibilitas lagi. Kita lebih visible, kampus kita lebih visible ke dunia industri di luar. Ya kan? Jangan sampai segan-segan kita untuk ngirim alumni kita ke Qatar atau ke Belanda atau kemana, ya kan? Ataupun menerima mahasiswa dari Belanda, student exchange, misalkan kampus atau apa, itu adalah visibility, Mas, yang tidak bisa dalam waktu setahun 2 tahun untuk membuat kampus kita tenar, seperti itu. Contohnya, aku gak pernah akan bandingin politeknik itu sama industri yang lain. Aku akan bandingin politeknik sama Harvard, oke? Okay? Aku bandingin sama universitas yang bagus-bagus saja, Mas, kan ya. Di Harvard itu, Mas, mahasiswanya itu plural, Mas. Jadi sangat majemuk, ya, Mas, ya. Mulai dari Indonesia, mulai dari mana-mana, kan ada di situ. Makanya mereka maju. Dosennya, Mas, terkenal dengan dosen killer, kan ya. Ya kan? Tapi mereka nggak pernah ngasih satu perasaan yang sangat subjektif terhadap mahasiswanya, enggak. Mereka ngasih orang-orang di situ nggak pernah tidur, Mas. Kan ya, jadi kayaknya nggak pernah tidur, kan ya, seperti itu. Itu. Jadi kampus kita udah seperti itu dulunya, waktu zamanku kuliah dulunya udah seperti itu, kan Mas. Tapi membedakan Politeknik sama Harvard itu apa? Mungkin di Politeknik sendiri itu mahasiswanya mungkin dari Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, kayak gini Mas ya. Sedangkan di Harvard itu mungkin dari Indonesia, dari UK, dari Brasil, dari Singapura, dari mana nih Mas? Itu yang membedakan. Jadi semakin majemuk kita Mas, semakin bagus. Jadi student exchange atau perlu mungkin itu lebih di ini ya. Itu pernah dicanangkan oleh Bu Ratna dan kayaknya kalau memang itu realisasi sama luar negeri, kampus kita lebih visible. Dan aku sangat sedih kalau misalnya pernah ada kejadian kalau misalnya kampus kita tuh masih belum terregister di beberapa negara, kan ya. Kayak misalkan ada teman yang ke negara South America, kamu dari mana? Dari Politeknik Perkapalan PPNS Surabaya. Not even register in my list. Di mana itu? Is it in Surabaya? Ya, sesuatu yang menurutku gak perlu terjadi, kan ya, seperti itu. Buat ambisi seperti itu untuk ranking ke depannya, which is sudah ongoing sekarang ini, Mas ya. Seperti itu. Untuk siapa? Untuk alumni. Kayaknya solidnya alumni sekarang udah bagus, Mas ya. Maksudnya ada Cak Bakti, ada Cak Sugeng, dari tim-tim alumni sekarang yang membuat kita lebih visible di industri, ya kan ya, seperti itu. Dari Politeknik juga seperti itu. Kalau perlu ranking kita itu dinaikin lagi gitu. Ranking kita sebagai top of apa namanya itu shipbuilding institution in Indonesia or even in the world. Itu mungkin perlu dibuat yang saya buat tadi, dibuat objektif, Mas, dibuat goalnya, Mas, seperti itu. Jadi short term and long term goal itu dari kampus sudah ada. Untuk siapa? Untuk kita, Mas. Untuk alumni gitu, Mas ya. Alumni itu biar bangga. Kan? Untuk sampai suatu saat, aku lulusan dari Politeknik Perkapalan, bangga jadi Politeknik Perkapalan. Karena apa? Lulusan dari Politeknik Perkapalan itu sama dengan lulusan dari Harvard, misalkan seperti itu. Gak ada beda. Jadi orang-orang dari Amerika nanti akan pergi ke Politeknik Perkapalan untuk daftar. Ini alumninya yang sukses menjadi CEO di mana?
di New York, di mana lagi, misalkan seperti itu. Itu hal-hal yang perlu di ini, Mas, diraih seperti itu. Jangan sampai membuat alumninya demotivasi. Contohnya, aku gak akan pernah kontak lagi sama kampus. Karena apa? Aku dulu waktu tugas akhir disusahin, kan? Itu gak pernah terjadi di kampus kita, Mas. Gak pernah terjadi, oke? Teman-temanku semuanya aku udah ngomong gak pernah terjadi. Tapi ada beberapa university di Indonesia juga yang punya seperti itu. Jadi antara alumni sama Civitas Akademi gak pernah connect. Gitu. Soalnya apa? Mereka sudah musuhan sejak kuliah. Gitu. Oke, Mas, itu aja. Itu pesan saya. Baik. Terima kasih atas pesan ataupun harapannya untuk kampus kita tercinta. Nah, mungkin nanti dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gaguk sendiri kan juga nantinya kita juga bisa mengambil manfaat selain juga bisa memotivasi diri kita sendiri dan juga nantinya bisa untuk lebih membrandingkan PPNS ke masyarakat sekitar juga gitu. Branding penting itu, Mas. Branding itu penting, Mas. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Sayangnya kita sudah mencapai 30 menit nih Bapak. Jadi kita terhalang oleh waktu. Mungkin kita sebelum menutup kegiatan podcast kita pada hari ini bisa untuk mengucapkan selamat Disnatalis PPNS yang ke-34 dari Pak Gaguk sendiri dan juga kita bisa menyuarakan yel-yel kita atau mungkin jargon kita dari Disnatalis PPNS, yakni melejit bersama vokasi serta PPNS sukses. Monggo bisa langsung disampaikan Bapak. Oke, untuk Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS selamat Disnatalis ke-34. Mudah-mudahan PPNS akan semakin maju dan saya percaya itu kita akan melejit bersama vokasi dan PPNS akan sukses terus. Itu aja. Baik. Terima kasih atas ucapannya dari Pak Gaguk, Kak Gaguk ya. Mungkin dari teman-teman ya bisa untuk menginspirasi atau juga memotivasi agar teman-teman semasa kuliah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini menjadi semakin semangat dan tidak putus arah. Tetapkan tujuan dan terus menjadi insan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Baik, Insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak, banyak atas ilmu, masukan yang telah diberikan kepada teman-teman sekalian, terutama dalam dunia karir dan juga pesan dan harapan untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, karena di sini saya pribadi juga mendapatkan ilmu dari Kak Gaguk dan juga selama podcast ini teman-teman juga harus mendengarkan dan menetapkan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak Nggih. Ya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan saya bisa menyimpulkan dari kegiatan podcast ini, jadi teman-teman, terutama untuk mahasiswa PPNS, tetapkan tujuan pribadi dan tetap berkolaborasi. Jangan malu, fokus terhadap ambisi kita, dan jangan sampai kita stuck atau kita terpacu sendiri. Teman-teman, tetap semangat dan selalu menjalankan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Gaguk, dan tentunya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan see you in the next video and episode. Terima kasih Pak Gaguk. Take care. Assalamualaikum.